Shalom Jemaat GKMI Anugerah. Renungan hari ini Sabtu 24 April 2021 terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dengan judul Ketika Bosan Melanda. Pada suatu sore saya memutuskan untuk jalan-jalan keliling kompleks mengusir kebosanan karena terlalu banyak di rumah akibat pandemi. Saat jalan dekat taman kompleks, tanpa sengaja saya melihat ke arah rumah tetangga di seberang jalan. Saya kaget karena melihat konflik yang terjadi antara Bapak dan Ibu Broto, nama samaran tetangga saya. Saya tak bisa mendengarkan suara mereka. Hanya bisa menerka pembicaraan mereka dari gerakan-gerakan tangan mereka yang menuding, mengepal dan menggebrak-gebrak meja. Rupanya Pak Broto melihat saya. Dan ternyata hal tersebut menghentikan pertengkaran yang sedang terjadi dengan istrinya. Saya merasa tidak enak, lalu melanjutkan jalan-jalan keliling kompleks. Rupanya Pak Broto beberapa jam kemudian datang ke rumah saya. Beliau mengajak ngobrol ke sana kemari, dimulai dengan percakapan basa-basi sampai akhirnya membahas sesuatu yang makin mendalam. Sebagai sesama pria kami bersikap saling terbuka dan membagikan pergumulan masing-masing, khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini. Dalam keadaan emosional, Pak Broto mengajukan pertanyaan yang menyentak saya. Pak, apakah dirimu pernah enggak merasa bosan melihat istri dan anakmu? Ternyata Pak Broto punya persoalan serius dengan keluarganya. Ia merasa bosan, jenuh, dan akibatnya emosinya naik turun. Komunikasinya dipenuhi dengan ketegangan. Dan saya kaget mendengar cerita beliau. Apa yang dialami Pak Broto sebenarnya adalah pergumulan kita. Ya, yang namanya bosan dan kejenuhan ternyata bisa melanda siapa saja. Kebosanan dapat terjadi di kehidupan keluarga, juga dalam dunia pekerjaan bahkan pelayanan. Bosan dan kejenuhan bisa terjadi dalam kehidupan manusia, dan itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Kesibukan dan rutinitas kerjalah yang menjadi penyebab utamanya. Mengapa demikian? Karena seringkali kesibukan kerja dapat membuat komunikasi di antara anggota keluarga menjadi semakin renggang. Kita bisa tidak mempunyai waktu untuk mengobrol dan berbagi hidup. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, akhirnya kasih itu semakin pudar dan cinta pada pekerjaan semakin besar. Pekerjaan menjadi lebih penting daripada memberi waktu untuk berbagi kasih dalam keluarga. Kepada Pak Broto saya bagikan apa yang dikatakan Paulus. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Kasih bisa menjadi luntur bahkan pudar seiring berkurangnya intensitas komunikasi dan keengganan meluangkan waktu khusus untuk keluarga. Jika kasih sudah menjadi luntur, maka yang tinggal adalah bosan, kegetiran hati, dan kegeraman. Perkataan Paulus ini mengingatkan keluarga Pak Broto, saya dan jemaat sekalian untuk terus berpegang dan mempraktekkan kasih. Supaya apa? Supaya tak kala kebosanan melanda, kasih kembali menyegarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami, supaya kasih-Mu terus memenuhi hati setiap kami, sehingga tak kala keadaan-keadaan yang tidak mudah harus kami hadapi dalam kehidupan kami hari lepas hari, kasih-Mu terus menghangatkan dan terus menyegarkan, bahkan menjadi jalan keluar bagi persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.